Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show. Saya ke Pak Ramadhani. Pak, ini untuk di tahun 2020 ke depan, pilot project dari Dinas Budaya dan juga Pariwisata Aceh, apa nih Pak? Kita tetap mengacu kepada 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan konektivitas. Hari ini kita sangat dilematis, harusnya ada koneksi antara Jepang dan Indonesia. Ini bagus. Ini kita bersama, tidak hanya pemerintah Aceh, juga bapak-bapak kita di DPR, bagaimana memikirkan tumbuh kembali, karena ini menyangkut dengan arus wisatawan Aceh dan berbagai tempat destinasi. Yang kedua tetap bagaimana menciptakan amenitas, jangan sampai ada kekecewaan seperti changer, kemudian ada toilet, semuanya bagus tapi tidak ada air. Walaupun harapan kita sebenarnya bukan hanya air, termasuk air dingin, air hangat, tapi yang paling penting basicnya kelancaran itu. Kemudian restoran yang menyajikan makanan halal, makanan yang siap saji dengan harga yang sesuai Pak. Kemudian dengan keragaman makanan khas Aceh yang bisa menjadikan daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Aceh. Dan yang ketiga tetap atraksi wisata. Karena kita tidak hanya bisa memamerkan pesona alam dan budaya, tapi juga kita ingin menciptakan ragam event Pak. Nah kan ini akan mendatangkan wisatawan ke Aceh. Karena dari adanya beberapa event itu sendiri, lebih daripada 100 event kolaborasi dengan kabupaten kota akan menciptakan paket-paket wisata. Nah harapan ke depan Pak, kadang-kadang siapa duluan ayam daripada telur. Jangan sampai begini, APBA belum diputuskan, tapi kita tidak bisa menciptakan event. Akhirnya kalender event yang kita ciptakan selalu terlambat. Mengapa? Menunggu alokasi anggaran untuk event itu berapa. Makanya saya punya berpikir ke depan, kalau bisa ada dana abadi, katakanlah 10M untuk kegiatan atraksi wisata. Sebelum diputuskan anggaran, kita sudah siap dengan draft kalender of event 2020-2021. Mengapa? Karena kita ingin memastikan wisatawan itu sebelum datang kita akan melakukan persiapan. Nah, bila ini bisa kita lakukan, insya Allah ke depan ini jauh lebih baik performance penampilan daripada industri pariwisata Aceh ke depan. Dan ini juga malah menjadi harapan para pelaku industri pariwisata. Harapan kami dengan Pak Irwan ke depan, tetap event kita tingkatkan jumlahnya, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Baik, artinya Aceh sudah siap untuk menerima semua event tersebut. Baik, nah Pak Irwan, ini kita di segmen terakhir, tapi saya penasaran sekali ketika saya berselancar di akun sosmed Anda, di Facebook dan juga Instagram, ini terkait dengan rencana pembangunan Pasar Janda. Boleh cerita sedikit seperti apa ini Pak Irwan? Ya, jadi ini sebuah gagasan yang saya kira bukan baru sebenarnya ya. Membangun sebuah pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian itu bukan sesuatu yang baru. Ini sudah dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu kan, tempat terjadi transaksi jual beli itu di pasar. Kemudian bicara soal pasar sebagai destinasi wisata itu juga bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan menurut pribadi saya, untuk Aceh, khususnya kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pintu masuk wisatawan ke Aceh ini, kita masih butuh banyak destinasi wisata yang berkonsep pasar. Ya. Contoh misalnya pada saat kita di luar negeri, kita ada hampir semua kota itu ada berbagai jenis pasar, ada street market, ada flea market, ya, atau pasar barang loak misalnya kan, kemudian ada night market, ya, pasar malam, kemudian ada art market, pasar seni yang khusus menjual produk seni, ada performan kesenian di situ dan sebagainya. Dan saya kira Banda Aceh masih sangat minim destinasi wisata dengan konsep pasar itu, mungkin cuman ada pasar Aceh ya, pasar Aceh, dan itu mungkin pasar Acehnya tutup sore ya, malam nggak buka. Beralih ke Jalan Diponegoro malam ya kan, tapi belum dimanfaatkan atau belum dieksploitasi secara maksimal. Jalan Diponegoro itu menjadi sebuah destinasi wisata seperti misalnya kalau sering ke Kuala Lumpur kan, itu ada Petaling Street ya, atau Chinatown itu. Kemudian di Hong Kong ada street, ada Ladies Market di Hong Kong, ada Temple Street, ada macam-macam di Hong Kong itu yang namanya pasar menjual barang-barang murah. Nah, kemudian karena saya sudah lama sekali mengikuti perkembangan destinasi-destinasi wisata yang konsepnya pasar, dan saya ingin Banda Aceh punya itu. Ya. Kita tahu di Bangkok ada weekend market, Chatuchak, yang sekarang bahkan sudah tidak hanya weekend karena permintaan yang begitu tinggi, dibuka lebih lama. Kemudian ada night market, ada street market, macam-macam di luar negeri.
Di Bali ada art market ya, di Balikpapan ada floating market, pasar terapung, di Thailand juga ada pasar terapung ya. Nah, jadi apa Banda Aceh harus punya apa? Harus ada yang unik. Harus ada yang unik. Iya. Nah, kemudian seiring dengan saya selama 5 tahun di DPRA ini sering sekali berhadapan dengan masyarakat kita yang secara ekonomi sangat rentan, terutama kaum perempuan dan lebih spesifik lagi adalah para janda atau para inong bale yang mereka menjadi kepala keluarga, punya tanggungan harus menyekolahkan anak, menghidupkan anak dirinya sendiri, sementara mereka secara usia sudah cukup berumur sehingga tidak lagi bisa mencari kerja dengan mudah. Misalnya ada pembukaan lowongan kerja, ada batasan umur, mereka tidak lagi bisa masuk ke itu. Dan kemudian mereka untuk memulai usaha juga butuh modal, yang mereka juga sangat susah mengakses permodalan ke bank dan sebagainya, tidak punya agunan dan macam-macam. Jadi mereka sangat rentan. Dan hampir setiap kali melakukan reses ketemu dengan masyarakat, selalu yang kemudian berbicara atau menyampaikan keluhannya itu adalah kaum perempuan, ibu-ibu dan janda. Nah, mereka cerita soal bagaimana susah menyekolahkan anak, bagaimana susahnya menghidupkan perekonomian keluarga, suami tidak ada, pekerjaan tidak ada. Bagaimana caranya ini? Saya berpikir solusinya apa untuk mereka? Ya, solusi dari kementerian ada program, ada PKH, ada segala macam. Ya, tapi belum menyentuh semuanya, belum menyentuh semua. Saya punya banyak teman kebetulan, punya banyak teman dekat perempuan dan mereka itu janda yang selalu mengeluh dan saya kemudian berusaha untuk berpikir membantu mereka seperti apa. Nah akhirnya dua konsep inilah berpadu, ya berpadu. Kebetulan saya karena peduli terhadap Inong Bale ini, saya karena sekarang tidak perlu studi banding ya, Pak Ramadhani nggak perlu lagi banyak studi banding karena internet sudah sangat terbuka, berbagai informasi di dunia ada di internet. Saya cari informasi bagaimana pemberdayaan janda, widow empowerment itu seperti apa, di Nigeria ada, di India ada, apa program yang mereka lakukan untuk pemberdayaan janda. Sampailah akhirnya pada berita ada pasar janda di Al Otaibiyah di Arab Saudi itu, di kota Mekah. Loh ini kok nyambung, saya pikir kok nyambung ini kan, artinya secara pelaksanaan eksekusinya tidak terlalu sulit, hanya butuh areal, tanah, kemudian dibangun sarana untuk mereka berdagang, selesai. Nah kemudian di Indonesia, kalau janda itu kemudian kepanjangannya jajanan serba ada, itu sudah ada. Di Indonesia di kota apa, saya lupa, di Jawa, ada satu pasar, disebut pasar janda, adalah singkatan dari jajanan serba ada. Tapi yang berjualan tidak khusus janda gitu. Nah, ini akhirnya saya spesifikkan lagi, ini sebuah areal di mana yang berjualan adalah para Inong Bale, tapi yang dijual berbagai macam ragam, ya tidak harus yang memproduksi itu Inong Bale, siapapun boleh, tapi yang memiliki lapak nanti di situ memang khusus Inong Bale. Dan mereka diberikan pelatihan, pendampingan, ya bagaimana mereka melakukan pembukuan, manajemen agar nanti bisa memisahkan antara hasil perputaran uang perdagangan mereka dengan rumah tangga, jangan sampai tercampur dan sebagainya, sehingga usaha mereka bisa terus berjalan. Dan mereka diberikan bantuan permodalan dan tanpa mereka dikutip iuran, dan saya sudah bikin pertemuan dengan mereka 1 kali di gedung DPRA dan responnya positif. Hanya hambatan atau kendalanya sedikit adalah soal stigma kata janda itu aja. Soal itu saja. Soal itu saja. Jadi kalau itu persoalnya nggak apa-apa, kita ganti jadi widow market boleh, jadi pasar Inong Bale boleh. Karena kalau kita menjadikan ini pasar maju jaya, lalu ada keterangan yang jualan janda semua, nggak punya nilai jual. Betul justru. sekali. Ya. Pasar ingin maju, pasar sejahtera misalnya, itu seperti pasar pada biasanya jadinya. Gitu. Jadi saya ingin ini menjadi bisa menjadi sarana untuk membantu perekonomian saudara-saudara kita yang Inong Bale ini, dan kemudian bisa jadi destinasi wisata, dan kemudian memang orang yang berbelanja di situ sadar bahwa ini yang berjualan adalah kaum perempuan yang lemah secara ekonomi dan layak untuk dibantu. Mudah-mudahan tidak terjadi tawar-menawar yang terlalu. Ya, betul. Saya setuju sekali kalau namanya memang pasar janda ya Pak ya, unik, dan ini akan menjadi destinasi baru untuk wisatawan yang pastinya. Kapan rencana nih Pak pelaksanaannya? Kita lagi cari tanah, ya, mungkin pemerintah Aceh sulit untuk menganggarkan biaya pembebasan tanah, ya kita harus cari donatur, harus cari relawan atau dermawan yang mau
menyewakan atau meminjamkan tanah tersebut untuk 2020? Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Dan ini harapannya adalah kita bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian dari Indong Balai ataupun para janda dan juga wanita. Spesifik untuk mereka. Baik, saya doakan mudah-mudahan ini niat baik Anda, niat tulus Anda ini bisa terwujud dengan Amin. segera mungkin di tahun 2020 ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih banyak untuk waktu Anda di Aceh TV. Lain kali kita bisa berjumpa kembali ya Pak Insya Irwan. Allah. Nanti saya undang untuk pertemuan selanjutnya membahas soal gagasan ini. Karena yang diundang nggak khusus janda, yang semua laki-laki banyak juga yang kemarin datang memberikan masukan. Baik, dan ini juga suatu hal yang positif ya Pak Irwan ya. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ramadhani, sukses di bidang pariwisata dan juga budayanya sendiri. Semoga ini bisa mengajak anak-anak muda untuk lebih peduli lagi tentang kebersihan, tentang sampah yang memang ini nggak akan ada habisnya. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Saya Agusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.